Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Semua siap berdiri Tuhan? Siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, kita lambaikan tangan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik buat saudara dan saya. Karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, dan kita boleh dikumpulkan bersama-sama tempat ini untuk datang ke hadirat Tuhan, boleh memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi malam hari ini, mari kita dudukkan kepala bersama-sama. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa hati kami melimpah dengan rasa syukur kepadamu ya Tuhan, karena Kau Allah yang terlalu baik dalam hidup kami. Kau merasakan penyertaan Tuhan, kau merasakan perlindungan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga akan kemurahan Tuhan kami boleh melalui hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari di tempat ini kami bersama umat-Mu. Kami rindu datang kepada Tuhan untuk bertemu muka dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati baik Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Mari Roh Kudus Kau urapi setiap kami, Kau sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan malam hari ini Bapa. Sehingga setiap pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi rupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami malam hari ini, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama kita berkata amin. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita datang ke Tuhan. Tuhan. Glory haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Mari serap hati mau katakan kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Katakan seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu
ya Allah. Mari sama-sama tangan ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwa kami dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Mari dengan senang hati katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, mari berikan hatimu bagi Tuhan dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan, mari sembah Dia. Kau beri yang terbaik bagimu. Oh, haleluya. Engkau yang layak disembah. Oh, haleluya.
kami. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan, kasih yang menyelamatkan kami, kasih yang memulihkan kami Tuhan, kasih yang memperhatikan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang dahsyat dalam kuasa-Nya. Mari bersyukur malam hari kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya, tetapi kasih Tuhan selalu menopang saudara dan saya. Apapun keadaan kita, Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan malam hari ini. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini. Tetapi begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, sehingga Dia Allah sungguh-sungguh memperhatikan hidup saudara dan saya. Pemeliharaan Tuhan sempurna sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu. Katakan, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan, mari kita bangkit bersama-sama, semua yang terbaik, semua yang mulia, semua yang berkah, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Dengan segenap hati katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga,
semua yang mulia, semua yang terbaik yang dari hidupku hanya bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Sembah kemuliaan, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Sebab hanya Yesus yang layak kita sembah, kita muliakan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang siap memuji Tuhan, siap kita yang beribadah Tuhan, sama-sama kita berkata. Sekali kita berkata, sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Apapun keadaanmu, menari bagi Tuhan. Sama-sama. La 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 la. Sekali lagi katakan. La 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 la. Iso ora iso, guru iso, Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja dan jangan menyerah, bersukacitalah. Katakan iso ora iso. Iso ora iso, guru iso, Gusti sing berahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Sama-sama katakan. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa, segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Mari menari. La 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 la. Yuk menari. La 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 la. Sekali lagi katakan. La 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 la. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja dan jangan menyerah, bersukacitalah. Katakan iso ora iso. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing berahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa, segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa, segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. La 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 la. Amin. La la la. La
haleluya. Kita mau bersuka cita, amin. Sebab Tuhan sedang memilih saudara dan saya. Kitalah umat-umat pilihan Tuhan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih menjadi umatnya, kita dipilih, katakan, dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, amin, dari segala bangsa. Kami dipilih, kami dipilih jadi umatnya. Kami dipilih, kami dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Katakan, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah kami Tuhan, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan kita yang layak terima segala pujian, amin. Sebab tiada Tuhan, tiada Allah luar biasa selain nama Yesus. Kita akan berikan persembahan yang terbaik Tuhan malam hari ini. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh hati kami melimpah dengan rasa syukur kepadamu atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan di tempat ini Tuhan. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, boleh korban syukur kami, biar kiranya Tuhan boleh mengujikan, menguduskan, berkenan memberkati persembahan kami Tuhan. Sehingga setiap persembahan kami bawa di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan
jiwaku, ketenangan bagiku. Katakan hanya dalam hadirat-Mu. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Katakan tersungkur-Ku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Katakan tersungkur-Ku di kaki-Mu. Tersungkur-Ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, Takkan ku melepaskan-Mu. takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Katakan, masuk dalam. Biarlah kita masuk dalam rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan rencana yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita bangkit bersama-sama tangan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Sekiranya menjadi bagian berkat Tuhan untuk setiap kami semuanya, di dalam kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami juga boleh menikmati hadirat Tuhan. Maka dari itu juga kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan, baik mereka yang memainkan musik maupun juga yang telah memuji Tuhan, memimpin pujian dan bersama-sama dengan singer, bahkan juga yang melayani di bidang yang lainnya. Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Dan kami juga bersyukur jika sebentar lagi kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami, pikiran kami, beri kami fokus, hikmat, supaya kami boleh mengerti mengenai apa yang akan kami pelajari dan akan kami terima daripada Tuhan. Dan Tuhan pakai hamba-Mu sepenuhnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab tidak ada siapapun yang datang ke tempat ini guna meninggikan dirinya. Kami semua sama-sama mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan mau bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama berkata, Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya, sehingga malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala bersama dengan seluruh teman-teman pengurus yang juga memberi saya kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Dan juga saya bersyukur boleh jumpa kembali dengan jemaat di Elroy ini yang luar biasa. Yang kalau dari mimbar sini nampak dari mimbar saudara seperti ya masih umur 20-an lah mungkin ya. Iya ya, luar biasa sekali. Tapi mungkin 40 tahun yang lalu ini. Iya, baik. Ini mungkin mic-nya terlalu keras ya, jadi agak feedback begitu. Mungkin teman-teman sound agak terlalu keras, jadi agak feedback di sini. Tapi kalau selama saudara bisa mendengar dengan baik, tidak ada masalah. Anyway, saya tidak ingin membuang waktu terlalu lama di bagian awal ini. Saya ingin kita semuanya sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ingin mendengar dulu siapa di antara saudara yang siap belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Saya akan beri pertanyaan dan untuk saudara yang bisa jawab dengan benar, saya tidak akan biarkan saudara pulang sia-sia. Ingat, jadi ada semacam door prize pribadi dari saya. Tenang saja. Dan hadiahnya enggak cemen-cemen. Kalau saudara boleh atau bisa jawab dengan tepat, saudara boleh pulang bawa TV-nya ya, haleluya. Jangan nanti urusan sama ini. Pertanyaan pertama begini, adakah di antara saudara yang butuh mujizat Tuhan? Ya. Gereja tentu saja butuh mujizat Tuhan. Terutama di tengah masa-masa yang nampaknya kalau ditanya setiap hari pun kita butuh mujizat Tuhan ya. Kayaknya kita butuh selalu pertolongan Tuhan itu. Dan makanya enggak heran jika kemudian berita tentang mujizat, khotbah tentang mujizat menjadi khotbah yang sangat disukai oleh jemaat. Terutama karena kebutuhan mengenai mujizat begitu rupa. Tapi rupanya hampir sama dengan semua topik-topik khotbah yang paling populer, yang paling sering dibicarakan, tapi seringkali juga paling sering disalahpahami. Saya ulang ya, ada banyak sekali topik-topik populer yang lebih banyak diperdengarkan di gereja, disenangi jemaat untuk didengarkan. Tapi rupanya pada bagian-bagian khotbah yang populer sekalipun, juga yang paling banyak disalahpahami. Salah satunya adalah mujizat.
Inilah kenapa kemudian kita perlu belajar. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah mujizat apa dan bagaimana. Nah, semoga slide-nya sudah bisa ditampilkan. Mujizat apa dan bagaimana. Kalau kita bicara soal apa dan bagaimana, mungkin ini lebih tepat disampaikan dalam bentuk pendalaman Alkitab, atau mungkin lebih tepat disampaikan dalam bentuk apa, misalnya seminar begitu ya. Tapi memang tidak ada pilihan yang lain karena gereja memang tidak banyak membuat membuka kesempatan untuk pendalaman Alkitab dan seterusnya ya, kecuali mungkin Elroy juga memiliki bagian-bagian di mana ada waktu pendalaman Alkitab. Sehingga kemudian khotbah-khotbah seperti ini mau tidak mau harus disampaikan bahkan dalam konteks ibadah umum begini. Sehingga tetap saja jemaat bisa belajar mengenai apa dan bagaimana itu mujizat. Dan saya berdoa supaya sudah semuanya fokus sehingga kita bisa mengerti agar kita tidak salah paham mengenai mujizat. Termasuk juga apakah mujizat terjadi setiap hari? Mujizat terjadi setiap hari enggak? Iya ya, mujizat terjadi setiap hari. Tapi tahukah saudara bahwa hal-hal yang terjadi setiap hari, walaupun itu adalah mujizat, sadar atau tidak sadar itu akan jadi seperti hal yang biasa saja. Saya ulang ya, kalau memang mujizat itu terjadi setiap hari, katakanlah memang benar begitu, maka apa yang disebut mujizat akan menjadi sesuatu yang biasa. Tahukah saudara bahwa kemudian bisa ada janin di dalam kandungan seorang ibu, sebetulnya itu part of miracle, bagian daripada mujizat. Paling tidak seorang dokter Kristen, dokter dokter kandungan, namanya itu Dokter Harika Gondo, seorang dokter kandungan yang senior sekali. Beliau juga bergelar doktor, bahkan dia ini kalau tidak salah kemarin itu jadi salah satu dekan di sebuah universitas, tentu saja berkaitan dengan kedokterannya begitu. Itu mengatakan bahwa untuk seseorang bisa memiliki bayi, itu sebetulnya mujizat. Itu susahnya bukan main Pak. Pernah kami ngobrol, karena setiap kali istri saya hamil selalu ke dokter Harika Gondo. Setiap kali kok kayaknya banyak sekali, enggak ya, 2 kali ya. 1 kali ke beliau, lalu kemudian karena dokternya baik, lalu kemudian juga gratis, jadi akhirnya 2 kali, haleluya. Saya sampai bercanda sama dokter Hari, waktu anak kedua itu mau dilahirkan. Saya bilang begini, sebetulnya kami sedang tidak planning untuk ada anak kedua, dok, saya bilang begitu. Oh iya pastor, iya kami tidak planning, hanya gara-gara istri saya itu kangen sama dokter Harika Gondo saja, jadi hamil supaya ada alasan untuk ketemu karena orangnya baik sekali, orangnya baik sekali, orangnya lemah lembut sekali, orangnya sangat rendah hati sekali. Beliau katakan bahwa apa? Untuk seorang ibu bisa punya anak gitu loh, itu bagian dari mujizat. Karena apa? Sesuatu yang sangat luar biasa itu. Bagaimana dimulai dari sel sperma yang kemudian bertemu dengan ovum di ovarium, wah itu. Lalu kemudian menjadi zigot, wah itu ya kita kembali belajar biologi zaman kita sekolah, kita akan diingatkan betapa itu rupanya adalah apa? Hal yang sangat luar biasa sekali. Tapi karena terjadi dalam tanda kutip setiap hari atau sering terjadi, kita anggap bukan sesuatu yang mujizat, betul ya? Jadi apakah mujizat itu terjadi setiap hari? Menurut saya, jika mujizat terjadi setiap hari, bukan lagi disebut mujizat. Sebab ternyata mujizat itu harus memenuhi 3 kualifikasi ini. Apa itu? Nah, saya memberikan pada slide kedua adalah tentang definisi mujizat. Memang ini bukan definisi mujizat berdasarkan Alkitab ya. Karena Alkitab ini bukan buku teologia yang memberikan definisi-definisi tertentu berkaitan dengan pokok-pokok tertentu. Sehingga kemudian untuk menjadi sebuah definisi itu memang dibutuhkan pengertian secara komprehensif. Dan kita bersyukur dibantu oleh banyak teolog-teolog yang secara komprehensif belajar mengenai pokok-pokok tertentu lalu kemudian berhasil mendefinisikan. Nah, menurut Richard L. Purtill ya, mujizat itu adalah seperti apa yang saya sampaikan. Saya akan bacakan, tidak perlu dibaca di dalam bahasa Inggrisnya. Ini saya tampilkan hanya supaya saudara tahu kalau saya bisa bahasa Inggris, haleluya. Tapi tidak perlu juga saya bacakan, walaupun saya bisa. Tapi kalau saudara tidak percaya saya bacakan. Saudara percaya enggak? Percaya ya sudah, bahasa Indonesianya saja kalau gitu ya, puji Tuhan saudara memang.
Jadi apa itu mujizat? Menurut Purtill adalah sebuah peristiwa yang di dalamnya Allah ya secara sementara, secara apa? Sementara membuat sebuah perkecualian terhadap keteraturan alami atau hukum alam dari sesuatu untuk menunjukkan bahwa Allah sedang bertindak. Saya ulangi sekali lagi, lalu kemudian saya akan terjemahkan menurut bahasa yang mungkin paling mudah dimengerti. Sebuah peristiwa di dalamnya Allah secara sementara membuat sebuah perkecualian terhadap keteraturan alami atau hukum alam dari sesuatu untuk menunjukkan bahwa Allah sedang bertindak. Jadi kira-kira begini, menurut Purtill, mujizat adalah sesuatu yang tidak sering terjadi. Kalaupun itu terjadi, ditandai dengan 3 hal ini. Yang pertama, sumber kuasanya pasti dari Allah. Kenapa begitu? Karena Purtill menjelaskan bahwa mujizat adalah an event in which God. Jadi sebuah situasi, sebuah peristiwa di mana Allah, nah ya, berarti sumber kuasanya berasal daripada siapa? Allah. Yang kedua, Allah itu bekerja secara luar biasa dengan cara apa? Adanya satu peristiwa yang tidak sesuai dengan hukum alam. Jadi mujizat itu cirinya pasti tidak sesuai dengan hukum alam. Atau dalam tanda kutip bertentangan dengan hukum alam. Kenapa begitu? Kalau sesuai dengan hukum alam, berarti bukan miracle tapi natural. Nah, maksud saya, berarti ya alami. Bukan sesuatu yang mujizat. Makanya disebut mujizat, ciri yang kedua, selain yang pertama berasal daripada Allah, yang kedua pasti bertentangan dengan hukum alam. Yang ketiga menurut Purtill, mujizat itu selalu punya tujuan rohani atau tujuan historis. Dengan kata lain, kita akan belajar sama-sama mengenai mujizat berdasarkan 3 ciri utamanya. Yang pertama, mujizat itu pasti sumber kuasanya berasal daripada Allah. Kenapa ini penting dan menurut saya Purtill punya definisi yang luar biasa? Karena Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang nampaknya ajaib tapi bukan berasal dari Allah. Dan hal-hal ajaib yang ternyata bukan dari Allah itu tidak disebut mujizat oleh Alkitab. Contoh misalnya ya, ada satu peristiwa yang peristiwanya itu sama, tapi sumber kuasanya berbeda. Yang satu dari Allah, yang satu di luar Allah. Ternyata yang dari Allah ini walaupun peristiwanya sama, eventnya sama, ternyata yang dari Allah disebut mujizat. Yang bukan dari Allah disebut sihir. Coba lihat dulu dalam Alkitab kita, Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, boleh buka Alkitabnya. Kalau tidak bawa Alkitab, lihat saja di handphone, lalu coba buka WA saudara, terus bales ya Pak. Jangan ya, buka aplikasi Alkitab. Memang lebih memudahkan ya, karena memang kalau aplikasi Alkitab di handphone bisa di zoom, jadi bisa lebih jelas ya. Keluaran pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Keluaran 4, ayat 1 sampai 8. Agak panjang tapi saya bacakan enggak apa-apa. Saudara boleh mengikuti pelan-pelan. Kenapa bacanya agak panjang? Ya mumpung di gereja. Jadi baca Alkitab. Haleluya. Enggak lah di rumah saudara juga pasti baca Alkitab. Puji Tuhan masih ada yang amin ya. Keluaran 4 ayat 1 sampai 8. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Orang-orang Israel ini waktu Musa awal-awal diutus. Perhatikan ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi Musa ditanyain sama Tuhan. Apa yang di tanganmu? Tongkat. Kenapa kok Musa kemana-mana bawa tongkat? Bukan karena stroke, enggak ya, bukan. Bukan juga karena Musa itu mungkin ini, bukan ya, bukan karena dia ini tuna penglihatan ya, bukan. Tapi karena memang Musa itu adalah seorang gembala. Jadi gembala itu memang kemana-mana itu bawa tongkat. Tongkatnya biasanya bentuknya seperti yang sudah ketahui ya, jadi melengkung, agak panjang melengkung dan ujung bagian bawahnya biasanya lancip Bapak Ibu.
Kenapa? Karena ujung bawah yang lancip itu dipakai untuk ketika dia berjalan di depan dan domba-dombanya itu di belakang. Maka ujung tongkat itu dipakai untuk nusuk-nusuk tanah. Lu tujuannya apa? Untuk memastikan agar apabila ada lubang-lubang yang mencurigakan, kemudian ditusuk dengan ujung tongkatnya itu, memastikan bahwa lubang itu tidak diisi oleh ular. Sehingga nanti waktu domba-dombanya melewati bagian tanah itu dipastikan aman. Keren ya? Dan tahukah saudara, Allah itu disebut sebagai gembalaku yang baik. Berarti sebetulnya Allah itu gembala yang baik, dia berjalan di depan kita dan memastikan tanah yang akan kita pijak, di dalamnya tidak ada ular yang membahayakan kita semuanya. Dengan kata lain, memang kemana-mana dia bawa tongkat. Nah, fungsi yang kedua dari tongkat, di atasnya itu kan ujungnya melengkung begitu. Kenapa kok melengkung ya? Kenapa enggak lurus gitu saja? Karena ternyata melengkungnya ujung atas itu bisa dipakai untuk menarik leher domba yang mulai jalannya enggak sesuai dengan kawanannya. Jadi ada domba-domba sing mokong, saudara. Yang apa? Mokong. Yang sudah tahu kalau Kamis itu ada ibadah di Elroy, gitu kok bisa jalan-jalan di mana-mana. Kadang-kadang gembala yang baik perlu pakai ujung tongkat yang datang untuk ditarik, nang di rayo balik meneh, begitu saudara. Makanya kalau gembala ajak saudara, gembala ingatkan saudara ya untuk datang ibadah, itu karena memang fungsi seorang gembala begitu Bapak Ibu. Loh, kan sing puji Tuhan, begitu. Memang fungsinya begitu. Jadi jangan sampai kalau diingetin ya Rebo diingetin, Cibuk lupa ya besok ada ibadah. Yo, jangan, ya toh malah mbok omeli. Hari-hari ini itu semakin sedikit orang yang mengingatkan kita kepada Tuhan. Betul kan? Jadi kalau masih ada orang yang peduli dengan kerohanian saudara, yang masih peduli dengan kerohanian Bapak Ibu semuanya, mestinya saudara mendukung, mendoakan, dan ngirimi makanan, haleluya ya toh. Memang ini perlu loh saya itu, ini bukan karena apa-apa ya. Saudara tahu gembala itu, aduh saudara, kadang-kadang itu jemaat ya, kalau ada hamba Tuhan terkenal, dipanggil khotbah di gereja atau di PD-nya, jemaat royoan foto bareng orang itu. Padahal yang pertama, orangnya itu loh kenal saudara aja enggak. Tapi gara-gara dia terkenal sudah kepengen foto gitu. Sama gembala dewe enggak pernah ada yang minta foto. Padahal sing nyembayangi bendino ya gembala saudara. Betul kan? Iya, gembala saudara yang Tuhan berkati Ciano Tuhan. Begitu misalnya itu. Begitu tuh. Tapi Ciano ini gak pernah tuh minta foto sama gembalanya. Kalau ada tamu yang kelihatan terkenal, ayo Pak foto. Kata udah seneng padahal orangnya kenal. Doa nonda apalagi itu. Tapi kayaknya begitu. Betul kan? Iya. Kalau saya mau tanya, jemaat ada apa-apa, misalnya mau pergi jalan-jalan kemana, terus minta didoakan, teleponnya ke siapa? Gembala. Pak Pendeta tolong ya Pak doakan, kami mau perjalanan Pak, ini soalnya pesawatnya lama, kami mau ke Eropa. Itu andus itu. Perjalanannya lama Pak, tolong doakan ya supaya tidak ada badai, tidak ada petir, tidak ada turbulensi macam-macam kami bisa selamat. Iya, gembala itu dermimil doa, Tuhan dalam berkati Tuhan, jauhkan dari kecelakaan marah bahaya. Gitu itu jemaatnya wis nyampe tujuan, ngabari ya gak. Gembala ini doa terus pada jemaat wis jalan-jalan, wis shopping-shopping. Nanti mau pulang inget lagi. Pak Pendeta saya mau pulang tolong doakan ya. Ya, Bapak Ibu gembala doakan terus. Begitu wes mulai belas kano abani terus. Kamsia ya Pak, sisik belas ndak ada. Apa meneh kok oleh-oleh mampir ndak ada. Jadi makanya perlu untuk mengasihi hamba Tuhan. Haleluya. Duh, Kak Amin kan mateng. Amin ya. Jadi memang fungsinya gembala begitu. Tongkat dipakai untuk apa? Kalau ada domba yang dablek tadi itu yang lepas dari jalurnya, yang tahu kalau Kemis mestinya di Elroy, justru malah jalan-jalan ngajak sing liyane pisan. Kon kok teko nang Elroy ta? Aku wis pamit bojoku. Gak apa-apa pamit ae kok mlaku-mlaku mbek aku dhisik ae. Gitu. Kalau saya ya,
Ada jemaat yang begitu, maka tongkat itu saya fungsikan yang lain. Bukan hanya untuk narik gulu, nutuk, ini, ben rodok kapok. Enggak lah. Anyway, jadi memang Musa itu bawa tongkat. Lalu apa firman Tuhan terhadap Musa? Ayat 3 ya, perhatikan baik. Lemparkanlah ke tanah. Apa yang dilemparkan? Tongkatnya, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi apa? Ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Kenapa kok Musa lari meninggalkan ular itu? Takut, betul. Ya jelas lah, kalau enggak takut ngapain lari kan begitu. Nah sementara saudara yang enggak takut sama ular ya enggak usah bilang, Musa itu cemen, sama ularnya takut. Wah aku tak cekel, gitu kan. Musa itu begitu, loh ini memang diberi mujizat yang mengagetkan begitu memang supaya tahu bahwa itu mujizat gitu loh. Ngerti ya? Gitu loh. Coba kalau misalnya Musa itu enggak takut ular, ya mungkin caranya bukan begitu. Misalnya Musa takut sama istrinya gitu ya mungkin tongkat dilempar jadi istrinya, Musa takut lari gitu. Tapi Musa memang takut ular, kaget juga dan enggak pernah ada situasi seperti itu. Gitu loh. Ini sebagai contoh bahwa mujizat itu pasti bertentangan dengan hukum alam. Sebab kalau saudara bawa tongkat saudara misalnya, mau melempar berapa kali pun sampai pedot, ya enggak jadi ular. Betul ya? Gitu loh. Ini memang bertentangan dengan hukum alam. Dan menariknya, apa yang terjadi itu disebut sebagai mujizat karena kuasanya berasal daripada Allah. Coba langsung kita lompat ya, enggak usah seluruhnya kita baca. Bandingkan dengan Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 12. Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 12. Perhatikan, nanti ada peristiwa yang sama seperti yang terjadi tadi, bahwa tongkatnya dilempar jadi ular, dan itu disebut mujizat karena berasal daripada kuasa Allah. Tapi orang-orang Mesir juga bisa lakukan itu loh. Tongkat dilemparkan oleh mereka dan jadi ular juga. Tapi menariknya Alkitab tidak bilang itu mujizat, tapi Alkitab sebut itu sihir. Nah coba ya, bandingkan dengan Keluaran 7 ayat 10 sampai 12. Perhatikan baik. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli sihir itu, ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular, tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Lihat, apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir disebut sihir. Sementara apa yang dilakukan oleh Musa disebut mujizat. Dari mana kita tahu? Nah sekarang coba balik lagi ya. Balik lagi ke Keluaran pasalnya yang keempat tadi. Keluaran pasal 4 tadi di ayat yang ke-8. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama. Mujizat yang pertama, tongkat menjadi ular. Betul? Salah ya. Apa mujizat pertama? Oh bukan itu Bu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kalau yang diberikan Tuhan kepada Musa yang pertama itu tongkat menjadi ular, yang kedua tangan Musa disuruh masukkan ke sakunya. Lalu kemudian dikeluarkan ternyata kusta, ya, masukkan lagi jadi sembuh, tapi tidak apa-apa, ya itu tadi bukan salah, hanya kurang tepat gitu ya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa. Saudara kalau misalnya ada hamba Tuhan tanya pun, saudara jawab walaupun salah, tenang saja. Enggak akan hamba Tuhan itu bilang salibkan dia, rajam dia, enggak mungkin ya. Ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa juga. Dan menariknya begini, bahwa tongkat menjadi ular disebut mujizat. Betul ya? Sementara waktu orang Mesir lakukan itu tidak disebut mujizat, disebut sihir. Kenapa sih kita penting belajar mengenai hal ini? Supaya gereja itu ya tidak kemudian ikut-ikutan orang di luar sana yang kemudian atas hal-hal yang bersifat miraculous gitu, atas hal-hal yang bersifat ajaib, kita kemudian terus sebut itu mujizat. Jangan. Contoh misalnya,
Saudara masih ingat dulu ada seorang anak yang tiba-tiba terkenal yang namanya Pona. Pasti hafal. Gitu. Tapi kalau mertuanya Musa namanya siapa? Raffi Ahmad, betul. Gitu. Ponari kita hafal. Gitu. Ingat ya Ponari ya, yang dia punya batu gitu, nanti kemudian dicelupkan di air, airnya diminum, orang sakit apapun bisa sembuh. Betul kan? Saudara ada yang pernah ikut ngantri di sana? Oh, enggak ada ya, puji Tuhan enggak ada ya. Rupanya bahkan beberapa orang Kristen pun juga ikut-ikutan ngantri loh. Mereka berpendapat bahwa, loh itu kan bisa saja Tuhan kasih mujizat. Itu kan mujizat dari Tuhan, bisa saja Pak. Yang penting aku enggak ikut doanya kok, aku ikut doanya sama Tuhan. Betul ya? Ingat baik-baik ya, bahwa tidak semua hal-hal yang bersifat ajaib itu berasal dari Tuhan. Dan jangan sebut seadanya hal ajaib itu adalah mujizat. Sebab rupanya Alkitab tidak sebut itu. Oh jangankan kok cuman hanya batu yang begitu ya. Bahkan kalau saudara memperhatikan itu, pernah ada itu di mana? Di media sosial dan itu disaksikan banyak orang. Bahwa apa? Ada orang menyembuhkan tuh operasi. Betul-betul yang enggak pakai bius, enggak pakai apa-apa. Jadi misalnya orang kena kencing batu atau apa, itu betul-betul atau kena usus buntu, itu betul-betul disayat begitu. Betul-betul keluar darahnya, tangannya dimasukkan dan segala macam. Soalnya itu digini-gini, usap, langsung nutup. Enggak ada bekas jahitan, enggak ada, langsung nutup dan sembuh. Bayangkan itu. Dan enggak sedikit orang-orang di dalam gereja yang atas nama butuh kesembuhan juga mendatangi hal begitu. Lalu kemudian berpikir bahwa itu pun mujizat dari Tuhan. Tapi dengar baik-baik ya, sekali lagi ya, saudara harus ingat bahwa untuk perkara-perkara yang ajaib itu ternyata bukan hanya domainnya Allah. Bukan hanya hal-hal yang bisa dikerjakan Allah. Sebab kuasa si jahat pun, iblis, setan, demit, apapun namanya itu juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kak amin ya, mateng itu. Amin ya. Buktinya apa? Orang-orang Mesir tadi melakukan itu kok. Betul kan? Sihir. Ternyata kuasa iblis bisa lakukan itu. Dan kita akan belajar sama-sama ya beberapa hal di dalam Alkitab yang mana menunjukkan bahwa iblis juga memiliki kuasa dan bisa melakukan hal-hal yang bersifat spektakuler atau ajaib itu. Contoh, seperti tadi misalnya ya, Keluaran 7 ayat 22 itu juga mencatat bagaimana penyihir-penyihir dari Mesir itu meniru perubahan air menjadi darah. Waktu tulah-tulah itu, air menjadi darah. Mereka bisa lakukan itu loh. Mereka juga bisa bahkan memanggil kata seperti dalam Keluaran pasal 8 ayat 6-7. Mereka lakukan hal yang sama. Walaupun bedanya ya, kemudian akhirnya ketika Musa itu mengeluarkan debu, kemudian dikepaskan dan menjadi nyamuk, mereka tidak mampu melakukan. Orang-orang penyihir-penyihir Mesir itu tidak mampu melakukan. Dan mereka mengakui bahwa itu pekerjaan Allah. Tapi realitanya hal itu menunjukkan iblis walaupun kuasanya tidak lebih besar daripada Allah, tapi dia tetap bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Betul ya? Saudara pernah lihat jaran kepang? Halo? Kuda lumping itu, jaranan. Pernah lihat? Pernah ya? Kapan hari istri saya ajak nonton. Anak saya agak takut. Lalu saya bilang begini, gak usah takut. Gak akan ada di antara mereka yang nyentuh kalian, saya bilang begitu. Gak akan ada di antara mereka yang nyentuh kalian. Wis gak usah takut. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena yang main jaran ini anak buah saya semua, sering tak kasih uang, jadi ya gak mungkin ganggu. Enggak, bukan. Tapi di tengah pagelaran itu, di tengah kesenian itu diadakan, wah ada yang dadi itu atau kerasukan itu, sudah tahu makan apa? Tuh, enggak, capcay, enggak itu. Itu makan ini loh, bara api yang nyala itu loh. Jadi bara api yang nyala itu, begitu tuh. Ajaib ya, enggak apa-apa tuh, makan beleng, enggak apa-apa tuh. Dianggap peyek paling gitu. Enak itu bojone itu. Wis gak repot kalau pecel ya. Betul peyek saya ini diambil dop langsung makan sendiri. Loh perkara-perkara yang begitu, loh itu baru hal-hal yang sepele. Hal-hal yang lainnya lagi luar biasa dan ternyata iblis itu bisa melakukan hal itu. Bahkan iblis bisa memberi kuasa
kepada manusia untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Contoh ya, Matius 24 ayat yang ke-24, saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Matius 24 ayatnya yang ke-24. Saya baca dari tab saya Bapak Ibu, karena pas saya enggak bawa kacamata, lupaan enggak bawa kacamata, tapi saya tetap bawa begini. Yang pertama supaya lebih rohani, kelihatan lebih rohani itu. Yang kedua kalau seandainya ada ayat-ayat yang kemudian saya ingat, nah saya bacanya di Alkitab. Gitu, karena saya kalau baca di tab begini agak susah. Sebab waktu saya ingat sebuah ayat, seringkali saya lupa alamatnya tapi hafal tempatnya. Kalau di Alkitab saya sendiri, gitu loh. Saudara yang sering baca Alkitab juga pasti begitu. Kadang-kadang ngerti, oh Efesus 1 ayat 3 itu di sini. Efesus 1 ayat 8, 9 itu posisinya di sini. Oh kalau Roma pasal 9 posisinya di sini di Alkitab. Saudara hafal itu, karena Alkitabnya dewe. Nah Alkitab saya itu begitu. Apalagi sudah banyak coretan-coretannya, makanya ini berharga Bapak Ibu ya. Ini kalau saudara tawar 10 juta, saya tidak akan kasih. Loh sungguh, 10 juta tidak tak kasih. Kecuali kalau duit langsung cash mbok tumpuk di peja ya tak kekno ya, enggak apa-apa ya. Nek cuman ngomong tok ya kayak apa saudara itu, ya, lebih berharga inilah gitu loh. Anyway, so perhatikan. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Perhatikan itu, Mesias-Mesias palsu. Tidak mungkin kuasanya dari Allah kan. Betul ya? Nabi-nabi palsu, tidak mungkin kuasanya dari Allah, jelas. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, berarti tidak mungkin ya, tapi sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kenapa orang pilihan tidak mungkin tersesat? Karena Roh Kudus yang menjagai mereka. Gitu loh. Karena Allah yang menjamin keselamatan mereka sampai pada akhirnya. Ini menunjukkan bahwa mujizat itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang dipakai iblis. Khususnya menjelang akhir zaman ini. Kenapa gereja perlu saya ingatkan? Kenapa Elroy perlu diingatkan firman Tuhan? Khususnya ya. Supaya kita tidak ikut-ikutan arus, tidak ikut-ikutan orang-orang yang kalau ada pokoknya atas nama mujizat langsung geruduk-geruduk datang. Jangan ya, ingat baik-baik, tidak semua perkara-perkara ajaib itu berasal dari Tuhan. Walaupun saya tahu ada banyak di antara kita yang butuh mujizat. Mungkin sudah ada yang bergumul tentang sakit penyakit tertentu, mungkin sedang bergumul mengalami masalah-masalah tertentu yang kayaknya butuh mujizat. Tapi dengar baik-baik, tidak usah cari-cari dan kejar-kejar mujizat. Kenapa begitu? Karena rupanya di akhir zaman akan ada muncul itu orang-orang nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu yang melakukan perkara-perkara ajaib tapi bukan berasal dari Tuhan. Dan sekiranya mungkin memang orang pilihan akan tersesat juga. Tidak usah begitu. Anehnya ya sekarang ini, orang Kristen itu, gereja itu seneng sakti-saktian. Betul ya? Pendetanya seneng sakti-saktian, jemaatnya seneng nih pendetanya sakti, halo? Begitu tuh. Bener itu. Kalau manggil pendeta yang bisa nubuatan loh dia itu, doh bisa cocok loh, cespleng nubuatannya, teko semua saudara. Satu kali ada 3 orang ibu-ibu lagi minum kopi di coffee shop. Sekarang ibu-ibu kan kadang-kadang juga gitu ya, nongkrong minum kopi di coffee shop. Satu kali itu mereka ngobrol satu dengan yang lain. Bilangin, hei Cik, lu pergi di gereja mana? Oh aku di gerejaku ini loh, gereja ini. Oh ya apa gerejamu enak tak? Siami, apa meneh pendetaku loh, luar biasa urapannya. Begitu. Pendetaku tuh nek maju mimbar mimpin penyembahan, dia mau firman tuh lo langsung lo, iso langsung merinding kabeh, geblak kabeh blak-blok. Wih piye ndek gerejaku wis tak ciami begitu. Ibu yang kedua ini ndak mau kalah. Loh ya sorry ya, bukan mau banding-bandingin ya. Nek pendetamu kan pas pimpin pujian, pas pimpin penyembahan, jemaat rebah-rebah. Pendetaku tambah luar biasa loh. Dia belum sampai ke mimbar, baru berdiri mau ke mimbar, jemaat terus geblak kabeh gitu. Nah, gitu. Seneng tuh, sakti-saktian. Ibu yang ketiga kan 3 orang, enggak mau kalah. Duh mateng ya apa rek pendetaku gitu kan.
Wah dia enggak mau kalah. Loh, nek pendetamu kan pas penyembahan, pendetamu pas mau naik ke mimbar, pendetaku jek rumah itu loh, ya tater motore mau ke gereja kabeh geblak kabeh. Makanya kan sing teko ndek gereja itu sama. Saya heran ya kenapa sekarang ini pendetanya sendiri seneng sakti-saktian. Iki gereja apa perguruan pencak silat gitu. Heran. Padahal orang-orang yang punya karunia di dalam Alkitab tidak pernah mencatatkan diri sebagai dalam tanda kutip ya, orang sakti dan mau dianggap sebagai sakti. Paulus itu dipuji-puji gara-gara apa? Waktu dia dipagut ular beludak, harusnya orang mati, dia nggak mati tuh. Dia justru memberitakan nama Yesus. Orang anggap dia sebagai dewa. Dia menikmati itu, enak rek, gak apa-apa lah dianggap dewa, enak wis. Enggak, dia enggak menikmati itu. Justru sekarang gereja dipenuhi dengan orang-orang yang sakti-saktian. Bikin kartu nama, dikasih karunianya. Memiliki karunia, ngusir setan. Wah, ngusir jemaat. Ada yang ditulisnya mendatangkan persepuluhan, ada yang begitu juga. Enggak. Maksud saya apa? Kenapa yang mesti begitu? Padahal nabi-nabi palsu lakukan itu juga loh. Makanya jangan sampai mudah untuk terbawa arus. Amin, saudara? Tak ceritani dulu ya, saudara kayaknya lebih senang dengar cerita kan daripada bahas ayat ya tuh. Saya ceritain. Saya pernah mendoakan ya, saya dan istri pernah melayani seorang mama dari teman saya. Jadi teman saya ini punya restoran Kapin, tahu restoran Kapin? Pernah makan di situ? Kalau belum nanti sama saya ya, enggak apa-apa. Kalau sama saya diskonnya banyak. Iya. Atau saudara kalau ke Kapin bilang saja, aku koncone Pak Petra, gitu. Pasti nanti dia bilang, oh ya, podo, aku yo, gitu ya, gitu. Cuman gitu aja, gitu. Nah, mama mertuanya yang punya Kapin ini, mama mertuanya yang punya Kapin, mamanya Pak Handoyo ini satu kali ditengarai positif cancer. Jadi cancer. Saya waktu itu sedang pelayanan di Batu, ada sebuah persekutuan dari beberapa pengusaha-pengusaha, saya melayani di sana, lalu kemudian saya ditelepon, kami langsung mendoakan. Singkat cerita pulang dari sana kami pun mendatangi dan mendoakan, melayani beberapa bulan kami layani. Biasanya kalau pendeta datang ke orang sakit, itu pendeta yang menguatkan orang sakit, betul ya? Tapi dalam kasus itu, saya ingat sekali, justru beliau dalam sakitnya yang memberi kekuatan kepada kami. Bagaimana tidak? Waktu kami datang pertama, beliau ini masih cukup cantik lah di usia beliau. Tapi kemudian karena kemoterapi yang berkepanjangan dan seterusnya, itu sangat berubah memang kondisinya. Tapi walaupun beliau itu dalam kelemahan tubuh, saudara tahu dia itu pernah ngomong begini, nih ngomong sama anaknya ini, mami bu dibawa ke ini loh ya, bu dibawa ke mana? Ke alternatif, ke orang-orang sing ini bukan dari Tuhan, mami ndak mau loh nih. Nek Tuhan Yesus mau sembuhkan mami, Tuhan pasti sembuhkan. Nek ndak mami ndak mau pigi-pigi ndek suhu-suhu ndek itu, mami ndak mau loh ya, bu dibawa ke sana-sana. Bayangkan itu. Kekuatan imannya luar biasa. Dia percaya kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan akan sembuhkan. Kalaupun tidak, dia ingin tetap di dalam iman kepada Tuhan. Dia butuh mujizat, tapi walaupun demikian, tidak membuat imannya goyah sehingga lari kemana-mana. Halo? So mari belajar bahwa apa? Iblis bisa beri kuasa. Iblis bisa meramalkan masa depan bahkan. Makanya jangan sampai kita itu terkecoh dengan apa? Orang-orang yang nampak yang bisa membaca masa depan. Sudah ingat baik-baik, masa depan itu memang sengaja ditutupi oleh Tuhan supaya day by day kita mau bergantung sama Tuhan. Nubuatan itu bukan dipakai supaya kita tahu masa depan, tidak. Makanya jangan datang ke hamba Tuhan lalu, Bu tolong ya, saya mau bisnis air ini. Ya apa ya, menurut Tuhan ya, oh lu bisnis air, nih dilihat dari bentuk hidungmu, lu jiong sama air. Saya itu heran ya. Gak usah begitu, nubuatan itu bukan dimaksudkan untuk orang tahu masa depan. Kenapa saya bilang begitu? Nubuatan itu dimaksudkan supaya apabila apa yang dinubuatkan terjadi di masa depan, kita tahu bahwa apa yang di depan itu semata-mata adalah rancangan daripada Allah yang tergenapi. Itu saja. Bedanya apa? Bedanya dengan tujuannya. Berarti
Kalau kemudian nubuatan disampaikan, bukan semata-mata kita atau manusia tahu tuh masa depan, tapi supaya kita tahu kalau itu terjadi betul-betul karena Allah itu menata setiap hari dalam kehidupan kita. Makanya sekarang salah kalau kita itu cari-cari nubuatan hanya untuk tahu masa depan. Lu memang masa depan itu disembunyikan kok. Pengkhotbah itu katakan demikian kok. Supaya apa? Semua itu tertutup bagi manusia agar day by day kita berharap berserah sama Tuhan. Bayangkan kalau kita sudah tahu semuanya di depan. Bisa kita percaya sama Tuhan atau berharap pada Tuhan? Enggak. Ngapain aku doa? Aku ngertiin besok aku dapat berkat kok. Halo? Ngapain aku doa? Aku ngertiin besok toko kuis berlipat kali ganda kok. Nangkap ya? Jadi hari-hari di depan itu memang sengaja ditutupi dari kita. Kalaupun itu dibukakan oleh Tuhan, bukan semata-mata supaya kita tahu masa depan, tapi supaya orang percaya itu ngerti bahwa hari-hari hidup apa yang terjadi semata-mata adalah apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Gitu loh. Jadi dengan kata lain ya, kita harus tahu bahwa iblis pun bisa memiliki kuasa untuk meramalkan masa depan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar sama-sama supaya apa? Intinya adalah gereja tidak sampai larut dengan hal-hal yang bersifat ajaib lalu kemudian serta-merta menyebut itu mujizat. Jika kuasanya bukan dari Allah, pasti itu bukan mujizat tapi sihir. Saya ulang ya, ini tegas. Jika kuasanya bukan dari Allah, pasti itu bukan mujizat tapi sihir. Kenapa? Karena tadi kembali apa yang dikatakan Pertil bahwa mujizat itu kuasanya bersumber dari Allah. Nah pertanyaannya, lalu bagaimana cara membedakan mana yang dari Allah, mana yang bukan? Nah, kan begitu kan pertanyaannya? Supaya kita tahu mana yang mujizat, mana yang sihir. Tentu saja adalah Yang pertama, sumber kuasa yang digunakan. Contohnya misalnya begini ya. Kalau saudara mengerti tentang hal ini, kita itu tidak akan kemudian seadanya orang yang melakukan hal-hal yang ajaib, kita sebut itu mujizat. Kenapa? Sebab kalau itu memang betul-betul mujizat dari Tuhan, maka indikatornya yang pertama, orang itu akan menggunakan nama Allah dalam hal melakukan kuasanya. Dan Allah yang dimasukkan bukan sekedarnya Allah, tapi Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Nangkap? Karena ada banyak orang di luar sana yang juga menggunakan nama Allah, tapi bukan Allah yang diberitakan Alkitab. Jadi, kalau orang-orang itu melakukan suatu kuasa yang menggunakan nama Alkitab, nama Allah yang diberitakan Alkitab, maka itu menjadi satu indikator bahwa memang itu berasal daripada Allah. Kalau itu berasal daripada Allah, berarti yang melakukan haruslah anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan. Nangkap ya? Lagi ya, untuk membedakan mana yang dari Tuhan, mana enggak, sumber kuasanya kita harus tahu. Kalau memang sumber kuasanya berasal dari Allah, maka pasti Allah memberikannya kepada anak-anaknya. Karena enggak mungkin orang di luar kekristenan itu kemudian diberi kuasa oleh Allah yang diberitakan kekristenan. Sebab setiap karya Allah itu dilakukan tujuannya untuk kemuliaan namanya. Jadi kalau Allah mau memberikan kuasa, pasti kuasanya itu diberikan kepada anak-anaknya. Tidak pernah ada cerita Alkitab di mana Allah memberikan kuasa mujizat kepada orang-orang di luar daripada orang-orang pilihan. Tidak pernah ada. Makanya nabi-nabi yang diberi kuasa oleh Allah itu pasti berasal dari bangsa Israel. Karena memang kalau Allah memberi kuasa itu diberikan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya lah yang menggunakan kuasa nama bapaknya itu untuk melakukan mujizat. Nah kamu saya, berarti kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang bersifat ajaib, tapi dia bukan anak Tuhan, tidak mungkin kuasanya dari Tuhan. Oke? Nah sekarang apakah berarti seadanya anak Tuhan atau seadanya orang Kristen itu pasti melakukan kuasa dari Tuhan? Rupanya belum tentu juga. Loh, lalu gimana tuh? Nah ini, indikatornya adalah apakah orang itu memuliakan Allah atau tidak. Saya ulangi ya, apakah orang itu memuliakan Allah atau tidak. Kalau saudara membaca satu kali di Injil dicatat tentang Tentang orang-orang
yang telah melakukan kuasa-kuasa demi nama Yesus. Betul ya? Mengusir setan demi nama Yesus, menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Tapi rupanya bahkan Yesus sendiri berkata apa? Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Loh, aneh ini. Padahal mereka melakukan dengan kuasa Tuhan katanya. Aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu, betul ya? Mengusir setan demi namamu. Nah rupanya selain dua indikator yang pertama, indikator yang ketiga harus lengkap, yaitu apa? Orang itu haruslah orang yang betul-betul taat kepada Allah dan memuliakan Allah. Artinya apa? Adalah orang-orang yang tidak menggunakan kuasa Allah, dalam tanda kutip, untuk menarik perhatian jemaat, untuk membawa jemaat kepada dia, bukan kepada Allah. Itu baru benar-benar anak-anak Tuhan yang diberikan kuasa. Sebab saudara tahu, di Alkitab itu dicatat adanya nubuatan yang dilakukan oleh, saya lupa itu di Ulangan atau di mana, saya tidak bawa kacamata ini. Ada nabi-nabi yang melakukan memberi nubuatan begitu ya, memberi nubuatan, tetapi rupanya nubuatan itu juga terjadi. Indikator pertama adalah kalau nubuatannya tidak terjadi, maka itu bukan dari Tuhan. Tapi ada yang terjadi, tapi Tuhan katakan itu juga bukan dari dia, sebab apa? Orang itu hendak memuliakan dirinya sendiri. Memuliakan dirinya sendiri. Ini coba lihat ya. Coba, saya nggak kelihatan sama sekali loh begini saudara. Gawat ini ya. Kelihatan kalau sudah sepuh Bapak Ibu ya. Makanya saya itu nggak heran kalau saya ke gereja bawa istri saya, jemaat kadang-kadang pikir tak kira anak Pak. Ya, sering ada yang ngomong begitu ya. Enggak apa-apa juga. Lelaki itu kalau misalnya pria itu dapat istri yang lebih muda itu berkat. Ada yang bilang amin ya, haleluya. Anyway, jadi ada suatu nubuatan yang terjadi, tapi rupanya bukan berasal daripada Allah. Sebab Allah hendak mencoba apakah hati kita itu terpaut kepada Allah atau kepada manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa apa? Yang pertama ya, jangan selalu kejar mujizat. Sebab apa? Menariknya, mujizat itu dengan sendirinya akan diberikan Tuhan kepada kita, manakala cara-cara yang natural tidak lagi bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Sebab Allah itu berkuasa, baik atas hal-hal yang bersifat mujizat, hal-hal yang supranatural, maupun hal-hal yang bersifat natural. Nah ini Mazmur, coba lihat, Mazmur, saya ini paling suka kitab Mazmur Bapak Ibu. Karena ini diambil dari nama orang Surabaya. Mazmur, sebetulnya nama lengkapnya Mazmur Sito kitab ini ya. Tapi karena kepanjangan dipendekin jadi Mazmur. Ini puji Tuhan. Ini saya ini juga enggak kelihatan, tapi hafal tempatnya. Kalau yang tadi itu kok kebetulan lupa. Mazmur 135, ini ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Nah, nanti saya bacakan di sini saja. Mazmur 135 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, thank you. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi. Lihat ya, berarti apa yang terjadi di langit di bumi semata-mata karena kehendak Tuhan. Di laut dan di segenap samudera raya. Terus ayat 7. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Ini bicara soal hal-hal yang natural. Waktu ada hujan terus kemudian ada kilat. Tidak ada orangnya, loh luar biasa, lu ajaib. Udan-udan ono bledek, biasa ya. Biasa kan? Orang aneh kok, memang biasa begitu. Karena memang hal yang natural. Kalau ada hujan, ada kilat. Biasa, betul ya? Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Biasa. Coba ayat 8-nya. Jadi hal-hal yang natural yang biasa ini pun dikerjakan oleh Allah. Termasuk hal-hal yang bersifat supranatural. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Ini tentu saja hal-hal yang supranatural karena ini konteksnya adalah tulah-tulah yang diberikan Allah. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengahmu, hai Mesir,
menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya. Dengan kata lain, Allah itu berkuasa untuk melakukan hal-hal yang bersifat natural maupun yang supranatural. Apa pentingnya kita belajar hal yang kedua ini? Berarti tidak semua hal itu harus bersifat mujizat. Sebab Allah bisa menolong kita dengan cara-cara yang natural. Halo? Contoh, saudara sudah capek, kurang istirahat misalnya. Saudara tidak perlu bilang berdoa Tuhan beri mujizat supaya walaupun aku tidak tidur, aku tetap semangat. Loh, Tuhan itu sudah tolong kita melalui sistem tubuh di mana kita perlu untuk beristirahat. Kecuali kalau memang karena suatu pelayanan tertentu tidak memungkinkan kita untuk istirahat, saya percaya Tuhan memampukan kita, bisa memberikan semangat energi yang luar biasa. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak seperti itu, ya istirahat toh. Sebab Tuhan bisa tolong kita mengembalikan energi kita ketika kita sudah istirahat. Contoh misalnya, orang sakit, apakah Tuhan bisa sembuhkan melalui mujizat? Tentu saja bisa. Tapi ingat baik-baik, Tuhan juga bisa pakai cara yang kedua, yaitu cara yang bersifat natural. Misalnya apa? Misalnya melalui obat-obat yang dipakai Allah untuk menyembuhkan kita. Bisa enggak? Bisa, buktinya ada Lukas, seorang tabib yang juga membuat apa? Ramuan-ramuan tertentu untuk mengobati orang. Dan enggak masalah dengan hal itu. Enggak masalah dengan hal itu. Terlepas saudara mungkin punya sebuah pengalaman rohani tertentu, peneguhan-peneguhan daripada Allah, bahwa kemudian saudara bisa disembuhkan, senantiasa sembuh tanpa obat, tidak ada masalah. Tapi jika tidak demikian, tidak perlu mencobai diri. Contoh ya misalnya itu, saudara kenal misalnya ada seorang hamba Tuhan yang tidak pernah mau minum obat. Dia percaya Tuhan sembuhkan dan memang Tuhan meneguhkan pelayanan beliau melalui cara itu salah satunya. Tidak masalah, tapi apa yang berlaku bagi beliau belum tentu berlaku bagi kita. Halo? Gitu loh. Jadi jangan coba-coba niru. Misalnya, Musa loh, iso belah laut teberau. Nanti kita nek Bali gak usah repot-repot numpak kapal feri. Mesti kuasanya Tuhan yang sama bisa diberikan kepada kita dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu masih yang mbok tutuk sampai ya apa itu. Karena pengalaman yang sama kepada A belum tentu terjadi kepada B. Tuhan bisa menolong kita melalui cara-cara yang natural, yaitu apa? Tuku tiket numpak kapal feri wis teko Bali. Halo, gitu loh. Kecuali kalau sekali lagi ya, memang Tuhan hendak meneguhkan panggilan pelayanan kepada seorang hamba Tuhan melalui hal itu. Tidak masalah. Tapi tidak selalu harus berlaku bagi semua orang. Betul ya? Karena pengalaman pribadi tidak boleh jadi doktrin. Begitu loh. Sebab rupanya Tuhan juga bisa menolong orang-orang tertentu melalui cara-cara yang natural. Dan ingat baik-baik, berkaitan dengan pertolongan Tuhan yang bersifat mujizat itu. Kalau sudah baca di Alkitab, bahkan orang-orang yang menerima mujizat, bukan orang-orang yang mencari-cari mujizat. Tuhan yang dengan sendirinya memberikan pertolongan yang bersifat mujizat, apabila cara-cara yang natural memang tidak bisa dipakai. Contoh, tadi saya bicara soal laut terbuka, laut terberau yang dibuka oleh Tuhan. Apakah memang ada cara lain untuk Israel keluar daripada kepungan dan kejaran Mesir? Gak ada. Karena sebelumnya kalau sudah baca kisahnya, memang Israel disuruh berkemah di dekat Pihahirot. Itu tempat yang menjorok ke laut. Dan orang Mesir tahu bahwa itu bukan tempat yang strategis. Orang Israel juga tahu bahwa itu bukan tempat yang strategis. Tapi karena Tuhan yang berkata kepada Musa untuk mereka berkemah di situ, Musa tunduk, taat dan mau berkemah di tempat yang tidak strategis. Ini juga mestinya menjadi prinsip ya, bahwa apa? Buka gereja, buka persekutuan, orang pada pilih tempat-tempat yang strategis. Karena apa? Pertimbangan-pertimbangan lahiriah. Nek tempat yang ini enak, jemaatnya sok luwih datang akeh dan yang lain-lain. Padahal dalam membuka tempat ibadah menurut saya yang paling penting adalah apakah tempat itu memang dikehendaki Tuhan untuk kita buka di situ. Betul kan? Kalau Tuhan sudah kehendaki kita berkemah di situ, walaupun bukan tempat yang strategis, Tuhan tidak akan kekurangan cara untuk menolong. Buktinya apa? Memang bukan tempat yang strategis. Dan waktu dikejar, mereka tidak punya jalan keluar.
Itulah sebabnya kenapa Tuhan buka laut Teberau. Karena tidak ada cara natural yang bisa dipakai. Begitu mereka berjalan di padang gurun, mereka kekurangan makanan. Dan mereka tidak bisa tanam dulu, nungguin tumbuh, nggak bisa. Karena mereka sedang dalam pengejaran dan harus segera masuk ke Kanaan. Sehingga cara Tuhan memelihara dengan cara apa? Memberikan roti mana dari sorga, betul ya? Tapi waktu mereka sudah masuk di Kanaan, dan mereka sudah bisa bercocok tanam, dan hasil cocok tanamnya diberkati Tuhan sehingga tumbuh, mana itu dengan sendirinya berhenti. Nangkap? Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar sama-sama. Saya tahu kita semuanya butuh mujizat, tapi biarkanlah kita menyerahkan kepada Tuhan cara yang tepat untuk Dia menolong kita. Bisa melalui mujizat, bisa tidak. Yang penting lah Tuhan tolong kita sih, halo? Kan itu yang penting. Tidak selalu harus mujizat. Kalau kita masih bisa bekerja, kalau kita masih bisa punya toko, buka usaha dan yang lain-lain, Tuhan bisa berkati kita melalui cara yang natural, yaitu melalui pekerjaan itu. Tapi kalaupun suatu kali mungkin pekerjaan nampak sepi, semua kayaknya tidak memungkinkan untuk bisa memberkati, Tuhan tidak akan kekurangan cara untuk tetap memberkati kita. Amin, saudara. Ini sebuah kesaksian untuk menutup apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan yang full time, tentu saja saya harus menyampaikan bahwa apa? Bahwa cara Tuhan memelihara kami, kebutuhan-kebutuhan dan yang lain-lainnya, salah satunya juga adalah memang dari pelayanan. Ketika khotbah dan yang lain-lain, lalu kemudian Tuhan memberikan berkat dan itu bisa kami gunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari. Untuk bayar KPR beberapa hotel dan villa yang kami miliki, dan enggak ada begitu, enggak ada. Tapi suatu kali ya, kalau saudara ingat COVID-19 ya, di mana gereja tutup, betul ya? Persekutuan doa juga tutup. Orang kalau telepon itu, waktu saya terima, shalom, halo, mesti beritanya adalah apa? Reschedule. Pak maaf ya ini harus begini dulu, oh iya. Sehingga memang itu mempengaruhi kami secara finansial. Memang kami harus akui. Tapi tahukah saudara, cara Allah memelihara itu luar biasa. Sehingga cara Tuhan Pak Bu zaman waktu itu ya, uang ratusan ribu itu berharga luar biasa. Betul itu, 100-200 ribu berharga luar biasa. Tiba-tiba ada menantu dari seorang gembala, menantunya gembala, telepon saya. Tidak pernah telepon, tidak pernah omong-omongan, tidak pernah kontak. Saya tanya sama beliau, namanya Pak Riki Subagia, sama dengan pemain badminton. Beliau ini keponakannya seorang gembala, gembala GBI, lupa saya, yang dulu di Spasio. Anyway, beliau telepon saya, Pastor Petra ya, iya, kenapa? Saya Pak Riki Pak, saya menantunya Pak ini. Oh iya, kenapa Pak? Pak saya boleh minta nomor rekeningnya. Loh untuk apa? Saya doa, saya ada berkat Pak. Dan saya berdoa saya mau bagi ke hamba-hamba Tuhan. Dan kemudian dalam doa saya itu muncul wajahnya Pak Petra, begitu. Saya langsung cari informasi kontaknya Pak Petra, makanya saya minta ini nomor rekeningnya. Tiba-tiba bilang gitu. Sudah tahu apa yang saya sampaikan pertama? Yang pertama saya, nek ngono sering-sering doa ya, barangkali sering. enggak. Saya bilang, Pak, saya enggak pernah bagi-bagi nomor rekening. Apalagi Bapak juga menantu dari seorang gembala. Menurut saya yang utama jangan lupa mendukung pelayanan mertua, jangan lupa untuk memberkati mertua. Oh iya Pak, sudah kok Pak, sudah. Dan ini yang sisanya untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Oh ya wis nek ngono, oke. Ya mumpung belum berubah pikiran ya saudara tak kasih lah. Tapi sudah, waktu itu sudah tanpa saya sangka-sangka, tidak pernah ngomong-ngomongan. Ya cuman ketemu kalau saya pelayanan di gerejanya mertuanya cuman, shalom Pak, cuman gitu aja. Tiba-tiba transfer saya berapa? Gotio, 5 juta. Lumayan luar biasa, haleluya 12 kali Pak Bu. Ya. Gak kepikiran sama sekali, betul. Cara Tuhan macem-macem. Dengar baik-baik ya, saya satu kali pun tidak pernah itu. Tulis-tulis di Instagram, di kartu nama, saya bahkan enggak bikin kartu nama juga. Nomor rekening saya enggak pernah bagi-bagikan ke jemaat, enggak pernah, paling cuma tak tulis di baduk gini aja itu, nomor rekening, jadi orang enggak usah tanya langsung tahu gitu ya, enggak. Tapi cara Tuhan memelihara begitu luar biasa.
Di tengah COVID seperti itu ada jemaat yang ngajak kami jalan-jalan lah, pergi ke luar kota, keluar jalan-jalan luar biasa, menikmati. Tidak kehilangan cara untuk Tuhan memelihara kita. Amin, saudara. Jadi kalau cara-cara yang natural bisa dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai itu. Tapi kalau cara-cara itu memang tidak bisa dalam tanda kutip dipakai untuk menolong kita, Tuhan yang akan memberikan mujizatnya bagi kita semuanya. Yang penting sekarang, ayo sama-sama ikut Tuhan, jangan fokus sama mujizat. Mujizat itu hanya dipakai Allah untuk membuat kita percaya dan mengenal Dia. Setelah kita percaya dan mengenal Dia, kita mestinya fokus kepada Dia. Tidak usah fokus pada mujizat. Kalau hal-hal yang ada ini tidak bisa dipakai untuk memberkati kita, Tuhan akan memberkati dengan cara-cara yang mujizat. Tidak usah sibuk cari-cari, tidak usah sibuk teriak-teriak mujizat. Teriak-teriak nama Tuhan, Tuhan tolong saya. Bebaskan Tuhan menolong kita, apakah dengan cara yang natural ataupun supranatural. Tapi yang penting hari ini kita sama-sama tahu bahwa hanya yang berasal daripada Tuhan dan yang menggunakan nama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhanlah yang berasal dari Tuhan, dan itu benar-benar mujizat. Selebihnya jangan mudah percaya dengan hal-hal yang bersifat ajaib, sebab iblis juga bisa berkuasa untuk melakukan hal yang seperti itu. Saya berdoa supaya saudara semuanya menjadi jemaat-jemaat yang terus terarah kepada Tuhan dan bukan hanya mengejar mujizat. Enggak usah sibuk cari pendeta sakti-saktian, enggak usah minder seandainya bahkan pendeta saudara juga enggak pernah membelah laut Teberau, berjalan di atas air, enggak. Sekarang yang paling luar biasa adalah pengajaran yang alkitabiah yang dibutuhkan oleh jemaat, itu yang sangat amat luar biasa, lebih daripada hanya perkara-perkara mujizat semata-mata. Jadi dengar baik-baik, tetaplah melekat kepada Tuhan, tetaplah berfokus kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan senantiasa menolong kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga malam hari ini kami sedikit boleh belajar mengenai apa dan bagaimana mujizat, sehingga kami tidak dialihkan ataupun kami tidak sampai teralihkan fokus kami daripada Tuhan. Yang seharusnya kami fokus kepada Tuhan, sehingga tidak sampai fokus hanya kepada hal-hal mujizat semata-mata. Bahkan kami mau datang di hadapan Tuhan bukan juga untuk mengejar mujizat-Mu, tetapi untuk mengejar hadirat-Mu. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu juga pasti akan diberikan kepada kami, tanpa kami harus mencari-cari dan mengejar-ngejarnya. Tuhan tolong kami, Tuhan pasti juga akan sanggup menolong kami dengan cara-cara yang mujizat. Pun jika Tuhan menolong kami dengan cara-cara yang natural, kami juga bersyukur, sebab Tuhan berkuasa baik untuk hal-hal yang bersifat supranatural maupun yang natural. Terpenting iman kami tetap mengarah kepada Tuhan, kami tetap mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Berkat Tuhan menaungi seluruh jemaat-Mu, Bapak dan Ibu Gembala, seluruh keluarga, anak, menantu, cucu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah Tuhan melihat hati beliau yang terus-menerus mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, dan mau berjeri lelah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memelihara kehidupan beliau bersama dengan seluruh keluarga besarnya tidak akan berkekurangan dan tidak sampai meminta-minta, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai beliau juga untuk bukan saja menjadi bagian berkat rohani bagi jemaat, tapi juga bahkan bagian berkat jasmani. Hamba-Mu berdoa supaya seluruh jemaat di Elroy, baik yang ada di Surabaya, di kota-kota yang lainnya, juga mengasihi pekerjaan Tuhan yang ada di Elroy, dan juga boleh menjadi bagian berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di Elroy ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati firman Tuhan, amin. Kita berikan persembahan kita yang kedua bagi Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami boleh diberkati firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini, mengingatkan kami untuk kami terus mencari Tuhan, bukan mencari mujizat-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika bersandar kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menjaga firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna buat hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja.
Terima kasih Tuhan, kami akan berikan korban syukur kami yang kedua bagi Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami yang kami berikan semuanya boleh menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Ya, malam hari ini ya kita harus hati-hati ya, jangan cari mujizat ya. Kemana coba karena hati-hati sekarang ya, karena iblis juga bisa bikin mujizat ya. Nah, sekarang dan kadang banyak gereja-gereja terpengaruh seperti itu ya. Ya sampai saya itu kadang-kadang bingung ya. Ya saya pernah diundang khotbah ya di gereja besar, tapi wah itu semuanya dibuat gelap, mati lampu. Cuma ditaruh yang di lampu sorotnya, ada lampu sorot ke panggung. Pakai anu lagi apa? Lampu warna-warni, pakai asap lagi. Kayak di mana ini? Kayak di papa itu. Loh ya opo gitu loh ya, siapa ya. Ya maka itu sebenarnya kita harus hati-hati ya. Banyak tadi katanya Pak Petra katanya sakti-saktian katanya ya. Wah, kalau yang satu gereja undang apa artis ini, wah satunya yang lebih artis yang lebih top lagi. Waduh, pengkhotbahnya lagi yang dari luar negeri top-topan, sakti-saktian itu. Ya, kami undang hadirlah karena ya apa? KKR kesembuhan dari akan yang hamba Tuhan yang penuh dengan karunia kesembuhan. Benny Hinn, wah gitu. Padahal firman Tuhan Yakobus 5:14, kalau ada orang sakit panggil siapa? Penatua saja. Panggil Penatua saja, enggak perlu Benny Hinn apa segala macam, enggak. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu ya, kita banyak belajar firman ya. Supaya kita enggak terlalu cari yang spektakuler itu enggak usah. Ya, kita bisa ada sampai saat ini itu hanya anugerah Tuhan ya. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Terima kasih Pak Petra, luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita membuka wawasan kita ya, supaya tidak cari-cari yang yang sakti-saktian. Gereja sekarang ini apa Saudara? Showroom. Ya kayak showroom aja. Pamer ini ya kan, showroom itu tempat pamer talenta, pamer karunia, pamer kuasa, buat pameran aja. Itu padahal showroom. Ya, kita enggak usah seperti itu ya. Cari Tuhan saja ya, yang terbaik itu. Oke. Untuk pengumuman Bapak Ibu, untuk hari besok ada ibadah pelayanan Elroy di Perak. Hari Sabtu ada PD Elroy di Jember. Hari Selasa yang mau ke Manado ada Elroy di Manado. Ya hari Selasa. Yang pas ke Manado ya ada Elroy di Manado. Nah juga ya untuk kita mulai untuk Lance Dance-nya nanti dia itu masih libur karena gurunya masih ada di Bali. Nanti baru datang tanggal 11 ya. Itu nanti baru diadakan lagi ya. Untuk supaya tetap sehat ya, kita ada senam Let's Dance ya. Itu nanti mulai tanggal 11 baru diada. Untuk 2 minggu depan kita ibadah gabungan yang sama seperti dengan Perak ya, seperti ini ya, dengan nanti pembicaranya dari Bapak Daniel Januar ya, Pendeta Daniel Januar. Kita kasih tahu teman-teman ya, untuk 2 minggu depan ada ibadah sama-sama dengan Perak. 2 bulan sekali itu ya. Oke, untuk itu pengumuman untuk itu dulu.
Kita bangkit berdiri, kita tutup. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saya minta maaf ya, kita ada tamu ya, baru pertama kali, bukan tamu ya, ini baru pertama kali. Ada teman kita, rekan kita dari Ohio ya, dari Amerika, baru datang dari minggu lalu ya. Bisa bangkit berdiri Pak, apa namanya Pak Swans ya. Ya, ya ini akan menikah dalam minggu depan ya. Dia dari Ohio ya, dia juga bergerak, dulu pernah sekolah Alkitab dia bilang ya, 4 tahun dia pernah sekolah Alkitab di Amerika. Dan dia minggu depan ya, atau bulan depan pernikahan. 2 minggu depan ya, mereka sama Ibu Ati, mereka akan menikah. Kita doakan ya supaya semuanya lancar dan tetap datang terus ya. Oke? Ya, puji Tuhan ya. Itu kita rumahnya di daerah apa jalan apa? Brebek ya, ya. Memberkati ya. Sering-sering datang ya. Soalnya saya tidak terlalu little bahasa Inggrisnya itu. Ya, oke, kita doa ya. Kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kamu masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu Tuhan beri kekuatan bagi kami Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa mujizat itu tidak semuanya dari Tuhan. Tuhan juga dari segi jahat juga bisa melakukan mujizat.
Itu sebabnya terima kasih Tuhan, Roh Kudus sudah membukakan, singkapkan rahasia firman bagi kami malam hari ini, meteraikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih yang sakit malam hari ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya, juga yang mengalami pergumulan keuangan, ekonomi dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan usaha bisnis, apapun pergumulan juga Tuhan yang sudah berikan jalan keluar. Yang imannya lemah sudah dibangkitkan imannya, semangatnya padam dibangunkan kembali. Kami tetap berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari pasangan hidup, anugerahkan mereka yang terbaik. Kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, PDL Roy di mana berada Tuhan mencukupkannya. Mereka yang bekerja, yang bisnis Tuhan memberkati, dijauhkan dari kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, buat mereka lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah juga Tuhan memberkati. Tambahkan mereka akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat, dan semangat belajar. Tambahkan mereka, dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap program PDL Roy, jadwal pelayanan PDL Roy, baik itu pusat sampai cabang-cabangnya, ibadah keluar maupun ke dalam, baik itu ibadah doa pagi melalui IG, Instagram dari Senin sampai Sabtu, ibadah pemahaman Alkitab, sharing firman Tuhan di hari Rabu, dan juga ibadah-ibadah raya, dan juga pelayanan juga ke lapas. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Satu kerinduan kami dalam setiap ibadah pelayanan El Roy, baik itu luar maupun ke dalam, lawatan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi, sehingga nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan oleh pelayanan PDL Roy. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, sudah menjadi saluran berkat kami bagi PDL Roy, kembalikan lipat karena tim musik bersama WL Singer, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia itu yang selamatkan, pemerintahan yang ada dari atas sampai bawah, jamah mereka, sadarkan mereka ada boleh menjadi pimpinan itu melalui itu hanya anugerah Tuhan. Mereka boleh meresponinya itu dengan melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan dan berdiri untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga ada keamanan, ketenangan, kedamaian, bahkan kemakmuran di negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan dengan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan Tuhan tambahkan bagi kami untuk melayani Tuhan lebih lagi. Mereka yang sudah membawa berkat ini kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi, pimpin, sertai, dan tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai serta penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin.